Oke. So tadi aku udah pergi jalan-jalan ke bank untuk bayar IMB, udah berhasil bayarnya. Terus sekarang aku mau tahu apalagi yang harus dilakukan kalau sudah bayar IMB. Aku akan buka DPMP TSP website. Nungguin ininya dulu, masih loading lama. Bentar ya. Kerja dari rumah mah enak, bisa langsung tidur. Aku lebih suka kerjanya dari rumah. Jadi kalau di kamar aku dibagi jadi 3 tempat. Satu tempat kerja, satu tempat tidur, satu lagi tempat menyimpan barang. Tadi bayarnya itu 2.412.000 sekian. Jadi ada kembalian 7.000. Terus suratnya mana? Ini dia resinya. What should we do then? This one website, this one. Mudahan gampang ya. I'm not doing anything. Kalian nih. No, I'm not doing that. Loading gitu dia. Tadi udah ada yang daftar les, maksudnya udah masukin login di sini. Udah masukin data ke Google Form, so aku harus cek dulu. Terus akan cek di sini. Oke, aku mau lanjutin dulu ngerjain ininya. Nanti kalau misalnya ada update lagi nanti aku kabarin, oke? Oke, jadi aku bermaksud untuk merekam saja apa yang aku lakukan di website DPMP TSP supaya aku juga ingat apa sih yang apa aja sih yang aku bikin di sini. Misalnya kan aku suka lupa. Jadi tadi tuh langsung bayar di Bank BJB. Terus pas pulang-pulang aku cek websitenya, udah hijau dia, bayaran pemohon. Terus lanjut ke step IKM atau pemohon. So kita tulis aja survei kepuasan pelanggan. Jadi di sini ada verifikasi staf, tim teknis, validasi, persetujuan, pembayaran, IKM, draft izin verifikasi cetak, tanda tangan izin dari Kadis, cetak oleh staf, cetak, terus penyerahan oleh staf TU dan pengiriman via pos. Jadi ada berapa step? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 step. Sejak awalnya kita memasukkan berkas kita ke website DPMP TSP gitu, bikin IMB. Ini perjalanannya panjang banget sampai males gue kerjanya. Sekarang udah tinggal IKM nya lagi ya, kita lihat aja dulu apa yang terjadi. Cek resi udah, silakan cek sini. Terdapat survei kepuasan masyarakat pada daftar pengajuan permohonan Anda, silakan cek di sini. Oke, isi survei. Mari kita isi survei ya. Mau lihat tuh, bukan nama itu lah ya. Tuh, hai, apa kabar komputer? Resi aku D89E31. Bagaimana pendapat Anda tentang kinerja pelayanan perizinan di DPMP TSP Kota Bandung? Persyaratannya ya, kalau dihitungnya dari ngisi resi sih kayaknya mudah-mudah aja ya. Tapi yang susahnya itu yang sebelumnya, bikin gambar, nungguin, survei tempat. Oke, ya biar bagus semuanya sih ya. Ya mudah-mudah aja lah ya, mudah gitu aja. Aku tidak bisa survei begini ya. Persyaratan
lupa lagi. Persyaratan mudah atau enggak? Persyaratannya itu bikin apa ya? Beberapa kali ditolak loh, beberapa kali ditolak. Udahlah, mudah-mudah aja lah untuk memudahkan kegiatan saya, jadi saya bilang yang mudah-mudah saja. Sistem, mekanisme, dan prosedur sederhana, santai. Waktu penyelesaian, mana saya tahu, ada orang nggak dikasih target sendiri. Aduh, gimana sih ini? Tepat waktu, kurang tepat waktu. Dari proses apa? KBU bukan? Dari proses apa ini teh? Orang kita nggak mikirin, ada tepat waktu aja lah. Rada cepat soalnya sih. Sejak saat itu ya, biaya, tarif sesuai, produk, spesifikasi, jenis layanan sesuai. Pokoknya pengen cepat dapat IMB aja pokoknya, jadi bagus-bagus aja lah ya. Pokoknya aku pengen dapat IMB cepat aja, nggak usah nanya-nanya yang lain. Produk, spesifikasi, jenis layanan sesuai. Penanganan pengaduan, saran dan masukan cepat. Sarana dan prasarana kayaknya kurang lengkap ya. Waktu itu aku ngisi mau ngurusin apa gitu di DPM PTSP ya, di kantornya, komputernya Wordnya aja nggak ada. Komputer ngapain ada di situ? Wordnya nggak ada, apa-apa nggak ada, cuma email doang ya. Kurang lengkap. Ketersediaan informasi kurang tersedia. Saran apresiasi tidak ada. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya kirim adalah benar dan valid. Saya bersedia menerima sanksi soal hukum yang berlaku jika data yang saya kirim tidak benar dan tidak valid. Orang survei, ya aja lah ya. Yakin data Anda sudah benar? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim, yay! Dan what should we do? Oke. Ya udah isi SKM, kuesioner, IPK. Saya nggak tahu ya tentang DPM PTSP dan Distaru. Itu bagi saya rancu. Walaupun tempatnya sama, tapi bikin agak jadi bingung. Kenapa kamu bedakan gitu? Kenapa nggak sekalianin aja? Ada KBU, Distaru, Bina Marga. Terus pas untuk ngegambarnya lagi harus keisi. Nggak tahu. DPM PTSP, ketika saya pergi ke sana, saya cuma dihadapkan dengan bapak-bapak satpam, ya kan? Yang satpam itu punyanya Distaru apa DPM PTSP? Coba jawab. Saya juga nggak tahu punya siapa. Distaru. Dan di Distaru tuh lama ya, karena dia harus periksa. Terus saya sampai lupa lagi sekarang. Yang survei lokasi itu DPM PTSP apa Distaru? Coba jelaskan. Coba kasih tahu. Siapa yang ngurusin itu waktu itu? DPM PTSP apa Distaru? Apa KBU lagi? Bingung saya. Yang ngurusin KBU siapa? DPM PTSP apa Distaru? Tahu nggak? Saya sudah lupa nih, nggak tahu yang mana. Karena DPM PTSP satu pintu tapi namanya beda-beda, gel. Pusing saya jadi. Udah, monitoring aja langsung ya. Aku udah ngisi survei. Kita lihat lagi monitoring. Masukkan resi, cek resi. Pengen tahu ya kayak gimana ya, makanya nyobain bikin IMB sendiri ya. Tinggal draft izin, verifikasi cetak sana. Dalam kurung verifikasi cetak. Nggak ngerti. Nah udah gini aja, biar ada blur sedikit ya, blur ya. Terus ada gambar ininya lagi. Waktu itu mah bagus ya. Oke, nah ini jadi ada berapa aduh kok kelihatan lagi saya. Ini gimana ini? Tuh lihat ada berapa tim teknis. Nah. Tuh. Susah bahaya. Gimana ngeliatinnya, gimana dong kasih lihatnya? Tahu ya? Tuh. Verifikasi teknis, tim teknis. Pokoknya ini adalah prosedur yang aku bikin, yang aku kerjakan
Dari tanggal, mulai masukinnya itu tanggal 13 bulan 8. Jadi tanggal 13 Agustus. Dia jadi verifikasi oleh staf itu. Goyang-goyang aja lah, pusing dah. Gini, kelihatan. Udah ada yang masuk lagi, aduh pusing saya. Tuh, gerak-gerik, gerak-gerik. Gak mau diam dia mah. Deg-degan kayaknya dia. Nah, udah. Mulai selesai back apa itu tanggal 13 sampai 16 terus sampai tanggal 18 verifikasinya 2 hari berarti ya. Tuh, verifikasi dari staf 2 hari. Di tim teknis mulai dari tanggal, pakai penunjuk ya, pakai penunjuk. Aduh, pakai penunjuk. Nih, penunjuk ngaji. Nah, kita ngaji ya. Tuh, 8 bulan 9. Selesainya tanggal 8 bulan 9 berarti 1 hari. Hari itu juga selesai tanggal 9. Ini tanggal 8 bulan 9 atau gimana ini ya? Ini mah bulan ya, berarti ini September, 8 September. Oh, dari sini ke sini tuh kurang lebih 1 bulan ya. Iya, dari bulan Agustus ke bulan September. Terus validasi dari kasih tanggal 18, jadi seminggu dari sini dari tanggal 8 ke tanggal 18. Oh, 10 hari. Dari sini ke sini 10 hari beraya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal kok lewat? Gimana sih? Bingung saya. Ini mah dibalik deh. Mulainya yang ini tanggal 18 bulan Agustus. Oh, berarti dari sini langsung ke sini validasi tim teknis tanggal 8 bulan 9. Oh, di langkah ini sehari ini sebulan. Berapa hari sih? Dari tanggal 18 ke tanggal 8 weh. Kayak 3 mingguan gitu ya. Divalidasi. Persetujuan tuh mulainya tanggal 8 September sampai 9 September, 1 hari. Setujui aja. Oh, cepat di sini nih, tanggal 9 bulan 9 tuh baru hari kemarin terus bayar aja. Saya bayar cepet. Kok bayar kan punya duit. Bayar cepet. Terus selesainya tanggal 10 nih, hari ini. Kemarin dikasih tahu tanggal 9 jam berapa? Jam 7 malam ya. Terus aku bayar. Lah kok tanggal 2? Kok 9? Oh, jam 9 aku bayar tadi, jam 9. Udah langsung bayar, langsung ke detail ke sini, langsung aku bikin IKM. Goyang-goyang aja. IKM itu adalah survei kepuasan masyarakat di tanggal 9. Enggak, tanggal 10, selesainya tanggal 10 juga karena saya sehari bikin. Terus draft izin, verifikasi cetak. Nah, nih ya teh. Nggak ngerti ini. Ini siapa yang bikin lagi, saya nggak tahu. Bukan saya, pokoknya bukan pemohon. Yang ini dilakukan oleh pemohon, ini dilakukan oleh pemohon. Sudah selesai tugas saya ya. Berarti ini tinggal tunggu kelanjutannya dari PNS yang bekerja, PNS yang bertugas. Verifikasi cetak, tanda tangan kadis, staf cetak, terus penyerahan dan pengiriman. So gitu deh perjalanannya. Sekitar berapa bulan? Adalah sebulan ya. Sebulan nih, soalnya aku masukinnya resi tanggal 13. Ini sempat ditolak juga karena ada kekurangan. Waktu itu lupa masukin SKA geodesi, sama lupa masukin keterangan surat tanah tidak dalam sengketa. Nah, itu doang. Jadi itu masukin ke sini. Terus kalau yang mau tahu apa aja daftar berkas yang dimasukin ke DPM PTSP ya. Coba aku sekalian bukain. Lagi open di sini. Wow. Kayaknya nggak aku nggak aku runutkan. Jadi karena di webnya sendiri sudah terunut sih dia. Jadi aku nggak runutin lagi di sini. Jadi kalian agak bingung juga ya apa aja yang aku masukin. Ya sayang sekali. Indah. Apa sih ya, bener ya? Soalnya harusnya 1, 2, 3, 4, tapi coba ya. Dokumen persyaratan KBU. Pusing lah pokoknya ngerjain ini. Aduh, saya mau muntah rasanya merasakan pekerjaan ini. Aduh, inilah wa inna rajiun. Formulir KBU pada lahan kosong, upload tahun tuh. Dari mulainya tahun ini, bikin KBU juga 2019. 2020 belum selesai. Terus masih ada salah-salah lagi. Dokumen gambar, dokumen persyaratan IMB,
Pokoknya lihat aja ini ya. Nih yang saya bikin adalah, sini ada tulisannya gambar arsitektur. Tuh, gambar arsitektur Cipadung, gambar struktur, laporan struktur. Terus masukin juga ini contoh surat surat tanah tidak dalam sengketa. Terus contoh penataan revisi. Ini apa ya? Bukan. Nggak tahu ini apa. Desain revisi gambar arsitektur. Jadi gambar arsitekturnya dikasih tanda tangan. Terus ada gambar struktur, laporan struktur. Terus ini kurang dikit. Kumaha? Gini dikit ya. Nah, hasil ukur tanah plus SKA di geodesi. Nah, ini aku gabungin. Terus KBU Cipadung ini ya, surat keputusan dari KBU udah dapat, masukin juga KRK. Ini digabung nih. Saya minta waktu itu KRK Cipadung aja, KRK-nya aja. Terus PBB dan bukti pelunasan bulan terakhir. Terus resi baru, ini apa ya nggak tahu. Ini apa nggak tahu juga. Revisi gambar tuh, banyak kan revisi gambar karena waktu itu ada kesalahan nggak ya? Ada sedikit sih, kayak ukuran sama gambar situasinya kurang begitu jelas, tidak terukur katanya. Jadi harus direvisi. Terus RTBG Cipadung, ini apa ya? Rekomendasi teknis yang ini yang didapatkan dari Distaru. RTBG ya, dapat dari Distaru. Habis itu scan gambar arsitektur IMB. Lah, ini sama ini ya? Oh enggak, dari RTBG ini kan dapat ini apa namanya, dikembalikan gambarnya. Nah, gambarnya itu ada koreksian, terus dia bilang sudah benar atau belum, atau terus ada yang dia warna-warna gitu. Terus kita scan untuk kita kembalikan ke berkas dokumen untuk perizinan IMB. Nah, terus ini sertifikat tanah digabungin sama surat pernyataan apa ya, sengketa kalau nggak salah. Terus ini rekomendasi pemanfaatan KBU, ini sama yang ini, kayaknya salah satu yang aku masukin. Terus surat kuasa, kalau nggak salah ada nggak ya masukin surat kuasa, lupa lah. Kalau yang terpenting itu setiap surat tuh ada materainya, itu yang bikin saya mabok loh. Beli materai, tanda tangan kan harus ketemu sama orangnya ya, ketemu sama orang yang ini ya, pemohonnya lah, pemohon asli. Kalau pakai surat kuasa pusing, mendingan bikin sendiri aja lah udah. Surat pernyataan persetujuan ternyata ini hese, apalagi tempatnya kalau jauh, aduh, apalagi kalau nggak kenal sama tetangga, apalagi yang individualisme sekarang ya, mau ngobrol sama tetangga jauh susah. Tetangganya di mana? Oh, di Jakarta. Aduh, orangnya di Bandung, rumahnya di Bandung, tetangganya di Jakarta. Tetangganya hantu ya, aduh, gitu nggak punya tetangga, pokoknya mah gitu lah ya. Ini hese. Surat permohonan SLF, ini juga ada filenya. Tapi kita harus bolak-balik nulisin ini loh, nulisin nama, alamat, KTP, pekerjaan, terus surat pernyataan gitu. Surat pernyataan apa lagi? Revisi gambar perhitungan struktur. Nah, ini juga nama, nomor IAI, SKA, nomor SKA ya. Terus alamat, KTP, pokoknya yang SKA gitu deh. Ada surat pernyataannya gini, tulis sudah diperbaiki gitu. Aduh, males banget sumpah. Pokoknya iya, segala dilampirkan. Terus apa lagi? Aduh, ini nggak kelihatan. Surat pernyataan apalah PP, pernyataan tanah tidak dalam sengketa tuh. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa. Tanda tangan saya, ibu, dan lain-lain lah. Pokoknya nama etanya. Bikin memang hesek ya. Banyak banget berkas yang kayak gini. Aku sebenarnya kurang suka yang kayak gini. Aku kurang suka. Jadi sukanya apa? Sukanya baca buku. Kalau nulis berkas kayak gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta doa. Udah ya, pokoknya sekarang mah udah jadi kayak gini. Tuh, tinggal tunggu draft izin 1, 2, 3. Kalau pengalaman yang dulu sih kayaknya cepat sih kalau udah bayar mah ya. Tinggal tunggu dikirim aja IMB-nya, terus kita bisa lanjut bikin pembangunannya di lapangan. Oke?